Halo, perkenalkan nama saya Febrian Valentinus Mamura. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Duluk Sanggul. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Sijamu Pulang. Saya mahasiswa baru Universitas Andalas tahun 2023 dengan program studi peternakan Fakultas Peternakan. Saya merupakan anggota dari kelompok 34 Firmware. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah maraknya pinjaman online secara ilegal. Sebelum kita berbicara tentang pinjaman online secara ilegal, kita harus pahami dulu apa itu pinjaman online. Nah, pinjaman online itu adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui website atau aplikasi tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Pinjaman online terbagi atas dua bagian, yaitu pinjaman online secara legal dan pinjaman online secara ilegal. Pinjaman online secara legal adalah pinjaman yang berizin di OJK dan wajib menjadi anggota penyelenggara layanan jaminan pinjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan pinjaman online secara ilegal yaitu pinjaman yang tidak memiliki asosiasi, tidak berizin di OJK, dan tidak dapat menjadi anggota penyelenggara layanan jaminan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 masalah akibat dari pinjaman online secara ilegal. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online secara ilegal? Dan yang kedua, apa dampak negatif jika seseorang terlibat dalam pinjaman online secara ilegal? Dan yang ketiga, bagaimana cara menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online secara ilegal? Serta solusi jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online secara ilegal. Oke, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online secara ilegal yaitu ketika seseorang sangat uang untuk membayar utang yang sudah menunggak, latar belakang ekonomi yang kurang mampu, serta gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, dampak negatif jika seseorang terlibat dalam pinjaman online secara ilegal yaitu menjadi buronan polisi, tidak halal, data si peminjam dapat disebar, diberikan denda yang tidak wajar, serta si peminjam dapat diteror. Yang ketiga, cara menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online secara ilegal yaitu jangan menambah utang baru, jangan mudah tergiur, kita harus bijak dalam mengatur keuangan, serta kita harus tahu kebijakan-kebijakan pinjaman online secara ilegal. Serta solusi jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online secara ilegal yaitu jangan kita menambah utang baru, serta lunasi utang secara halal. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.